Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV Samsung 32 in dengan kerusakan mati total. Baiklah, saya akan coba kerusakannya seperti ini. Nah, ini lampu indikator sama sekali tidak mau menyala. Jadi kondisinya walaupun ini tombol ditekan tidak ada reaksi sama sekali. Menurut keterangan dari TV ini adalah sudah beberapa kali dilakukan perbaikan, namun tidak begitu lama TV ini kembali rusak. Baik, saya cabut dulu TV-nya. Untuk TV-nya yaitu TV Samsung, modelnya adalah UA32EH4000. Baik, kita akan coba langsung lakukan pembongkaran pada TV ini. Di sini ada beberapa skrup yang harus kita buka agar kita bisa melihat isi di dalamnya. Baik teman-teman, saya coba lakukan pembongkaran terlebih dahulu untuk di bagian casing ini. Dan setelah saya buka, di sini nampak ada rangkaian. Di sini ada blok power supply. Nah, untuk TV ini blok power supply-nya seperti ini. Ya, ini. Di sini kita lihat blok power supply-nya. Kemudian di sebelahnya kita lihat di sini ada blok mainboard. Nah, seperti ini blok mainboardnya. Oke. Jadi secara keseluruhan seperti ini bentuk isi dalam dari TV ini. Baiklah. Sebelum kita melakukan pengecekan, alangkah baiknya saya pasang dulu untuk kabel sumbernya. Kemudian jangan lupa kita siapkan alat multitester. Nah, ini saya siapkan multitester. Yang pertama kita harus cek dulu tegangan FCC input yang masuk ke rangkaian. Oke, kita coba setel di volt DC. Kemudian saya coba beri sumber ya pada listrik. Oke, selanjutnya kita coba ukur terlebih dahulu. Untuk tegangan FCC input wajib ini harus ada 298 volt. Nah, itu harus hadir ya pada elko besar. Kemudian kita coba ukur tegangan bias ya, tegangan bias pada dioda output. Nah, ini ada tegangan bias menandakan bahwa dioda ini kondisinya normal. Tertera di situ ya. 0, kemudian di dioda selanjutnya, nah di sini tidak ada sama sekali tegangan bias ya. Berarti ada kecurigaan di dioda itu. Kemudian untuk dioda inverternya kita coba cek ada tegangan biasnya. Ya, normal. Jadi kecurigaan terdapat pada dioda ini yang Oke, saya coba cabut dulu sumbernya. Nah, saya curiga di dioda ini ada masalah ya. Untuk itu kita coba arahkan tester kita menuju ke selektor dioda, pengukuran dioda ya. Jadi kita coba pastikan lagi
dengan melakukan pengukuran diodanya saja. Oke, saya coba ukur dioda ini yang saya curigai. Wah, iya betul, short ya sepertinya. Nah, ini short, tidak ada hambatan sama sekali. Kemudian untuk dioda di sebelahnya ini, nah ini ada hambatan, artinya ini bagus, tidak ada mengalami short. Nah, ini bagus. Kemudian untuk dioda ini, nah ini bagus, ini tidak short ini ya. Untuk dioda inverternya bagus ya. Jadi untuk dioda 14 voltnya ini ya ada masalah. Untuk 5 voltnya tidak ada masalah. Jadi ada masalah di tegangan dioda 14 volt, inverternya bagus ya. Jadi kita akan coba lakukan pembongkaran. Jadi ceritanya TV ini memang sudah dilakukan perbaikan, namun dalam kurun waktu seminggu selalu rusak kembali. Nah, untuk itu kita akan coba mencari tahu bagaimana cara mengatasi TV yang apabila pada diodanya ini selalu saja short ya atau rusak, tidak begitu lama umurnya ya. Jadi di sini saya akan coba berikan tips bagaimana cara mengatasi masalah itu biar tidak terulang kembali. Nah, ini ya diodanya, di sini ada dioda 14 volt ya, ini dioda 5 volt. Nah, keduanya di paralel. Nah, ini untuk dioda inverter di paralel di seri. Oke, sepertinya di seri untuk inverternya. Dan dioda untuk 5 volt di paralel dan 14 volt di paralel. Oke, ini saya sedang melakukan pelepasan untuk dioda yang 14 volt. Nah, ini dioda 14 volt ini di paralel, jadi ampernya lebih tinggi apabila di paralel. Oke, ini sudah terlepas. Nah, ini diodanya ada dua ya. Jadi ada dua dioda di paralel. Nah, ini kita akan coba lakukan pengukuran. Nah, ini saya siapkan multitester yang analog saja supaya lebih enak teman-teman melihatnya ya. Nah, ini saya kalibrasi dulu. Di sini ada dua dioda yang saya curigai mengalami kerusakan. Saya ukur dulu anoda dan katoda atau positif dan negatifnya. Ya, ini ada hambatan. Saya balik. Oke, tidak ada hambatan, artinya ini bagus. Kemudian yang satunya ini, nah ini ada hambatan. Nah, ini short ya. Oh, ternyata short. Nah, ini jadi satu dioda rusak. Nah, ini masih bagus ya. Kita coba lihat di sini nomornya berapa ini diodanya. Di sini ada T2110. Nah, ini ya. Ini dioda ini harusnya untuk tegangan 5 volt. Ya, tegangan 5 volt. Karena 2 ampere itu ya. Oke, namun mengapa diletakkan di tegangan 14 volt? Nah, di sini saya sudah dapat kesimpulannya. Jadi ini sepertinya ada kesalahan dalam pemasangan dioda yang seharusnya bukan pada tempatnya
Oke, kita coba lepas lagi untuk dioda di sampingnya ini, yaitu dioda yang 5 volt ya. Saya curiga ini ada kesalahan dalam pemasangan ya, mungkin terbalik, ini harusnya dipasang yang 5 volt dipasang ke 14 volt ini sepertinya. Nah, ini saya ukur. Oke, bagus, ada hambatan. Oke, ya ini bagus diodanya. Nah, ini saya coba ukur lagi balik. Oke, bagus ya. Tidak masalah untuk dioda ini. Yang tadi terpasang di supply 5 volt. Kita lihat berapa nomornya diodanya nih. Di sini nampak adalah SR320. Untuk tegangan biasanya 14 volt. Ya, ini karena 3 ampere. Tapi sepertinya salah dalam peletakan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini untuk 14 volt ya, dan ini untuk 5 volt. Tapi salah peletakan. Harusnya yang 3 ampere itu ditaruh di tegangan 14 volt. Nah, ini ya. Dari elko sini sudah terlihat sebenarnya dari voltnya ini. Nah, untuk dioda inverter coba kita lihat berapa kode diodanya ini. Kita hanya sekedar ingin memastikan apakah terjadi kebocoran juga untuk dioda inverternya ini. Oke, sudah terlepas. Nah, ini diodanya, yaitu nomornya adalah NUR460. Nah, ini untuk tegangan 80 volt ya, untuk backlight. Biasa untuk tegangan inverter. Coba kita ukur menggunakan multitester. Nah, ini oke, tidak short. Ya. Bagus ya diodanya ini. Oke, tidak short, tidak ada masalah. Jadi sepertinya hanya masalah tadi di dioda 14 volt tadi yang short tadi. Mungkin karena salah dalam pemasangan ya. Padahal sudah benar ya. Sudah melakukan pergantian dioda, namun tidak mengerti bagaimana menentukan ampere pada dioda itu. Nah, di sini nanti saya akan coba berikan tip bagaimana cara menentukan ampere. Ya, dilihat dari kodenya itu saja sudah cukup.